Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Melinda dengan NPM 101205818, kelas F2, Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sistem manajemen kinerja. Tujuannya memberi pengetahuan mengenai mekanisme perencanaan sistem manajemen kinerja, memberi pengetahuan tentang pengembangan visi dan misi dan strategi perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan 10 kesalahan besar yang sering dilakukan dalam proses perencanaan sistem manajemen kinerja. Pertama, menelusuri keluaran yang tidak dapat dikendalikan atau polusi udara. Kedua, mengumpulkan data yang telah diketahui sebelumnya atau checklist kegiatan bawahan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang tidak perlu atau menghitung jumlah kehadiran tidak berkaitan tujuan pelatihan. Yang keempat, ada terlalu menitik beratkan pada survei pelanggan. Yang kelima, ada eksekutif yang terlalu fokus pada ukuran detail, seharusnya tanggung jawab bawahannya. Selanjutnya, ukuran yang tidak terkait dengan rencana strategis, pelaporan hanya berkaitan dengan masa lalu. Yang ketujuh, ada gagal mendefinisikan korelasi dan keterkaitan yang praktis antara ukuran yang ditetapkan, keputusan pelanggan atau karyawan, tanpa mengetahui bagaimana hal ini memperbaiki produktivitas, penjualan, atau keuntungan. Yang kedelapan, ada melaporkan data yang sulit dibaca dan sulit dianalisis. Yang kesembilan, ada terlalu menitik beratkan pada pengukuran proses bukan hasil. Yang terakhir, ada mengukur variabel yang mendorong perilaku. Di sini ada bagan visi, misi, strategi, dan perencanaan sistem manajemen kinerja. Visi, cita-cita sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Kegunaan visi, penyatuan tujuan, arah, dan sasaran perusahaan dasar untuk memanfaatkan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya. Pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan, pijakan awal dalam menyusun misi, strategi, maupun variabel yang benchmarking yang akan digunakan. Kriteria visi yang baik yaitu ada menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa depan, singkat, jelas, fokus, dan merupakan standar of excellence. Realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi, atraktif dan mampu menginspirasikan komitmen serta antusiasme. Mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan serta mengesankan bagi pihak yang berkepentingan, dapat ditelusuri tingkat pencapaiannya. Selanjutnya ada misi. Misi berisi pernyataan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk atau jasa. Mengkomunikasikan alasan pendirian perusahaan dan arah mana perusahaan akan menuju. Selanjutnya ada strategi. Strategi yaitu pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan. 4 elemen kunci. Yang pertama ada berkesinambungan, yang kedua ada pengembangan proses, dan yang ketiga ada penawaran keunggulan kompetitif, dan keempat ada eksploitasi keterkaitan perusahaan dengan lingkungan. Selanjutnya ada perencanaan manajemen kinerja. Apa sih perencanaan manajemen kinerja itu? Perencanaan manajemen kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran
dan proses yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan dan yang telah direncanakan. Dasar perencanaan sistem manajemen kinerja. Menurut Maskell 1981, ada 7 dasar yang harus dipenuhi perusahaan dalam merancang sistem manajemen kinerja. Ketujuh dasar perancang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada berkaitan langsung dengan strategi perusahaan. Kedua, ada variabel-variabel diukur secara non-finansial. Yang ketiga, ada fleksibel dan variasi tergantung lokasi perusahaan. Yang keempat, ada dinamis dan selalu diperbaharui seiring perubahan zaman. Yang kelima, ada kesederhanaan dan praktis. Keenam, ada kemungkinan adanya umpan balik yang cepat bagi operator dan manajemen yang bertanggung jawab melaksanakan proses perbaikan. Yang ketujuh, ditujukan untuk proses perbaikan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada Bapak Pulung Puryana, SEMSI, selaku dosen pembimbing. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.